Guys, halo guys, halo teman-teman YouTube, balik lagi di channel Alkimia dan TPS-nya. Nah, kali ini saya masih membahas mengenai materi atau soal apa saja yang kemungkinan besar akan keluar di SNBT tahun 2023 ya. Basicnya berdasarkan statistika soal-soal yang keluar 4 tahun terakhir ya, berarti dari tahun 2019 sampai tahun 2022 dan soal simulasi SNBT tahun 2023 ya. Nah, pada part 13 ini saya akan membahas mengenai diagram Venn dan barisan deret. Nah, di mana soal mengenai diagram Venn ini keluar di UTBK tahun 2019 dan 2020. Sedangkan barisan deret ini keluar di tahun 2021 dan tahun 2022 ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal asli mengenai diagram Venn dan barisan dan deret ya. Nah, pada soal tahun 2019 di sini terdapat soal mengenai diagram Venn ya. Nah, diminta di soal ini untuk daerah yang diarsir ini manakah himpunan yang benar ya? Berarti harus kita cek satu-satu. Nah, kita mulai dari opsi jawaban A ya. Nah, pada opsi jawaban A, dia menyebutkan bahwa A irisan, B gabungan C. Berarti kalau ada seperti ini kita selesaikan dulu yang gabungan dulu aja ya. Nah, di sini saya sudah menjawab. Jadi yang diarsir merah ini merupakan daerah B gabungan C ya. Artinya kan ini daerah C digabung dengan daerah B ya. Jadi untuk penyelesaian B gabungan C itu yang warna merah ya. Nah, kemudian daerah A yang saya warnain warna biru. Nah, ini kan dari penyelesaian ini A yang beririsan dengan B gabungan C. Berarti dia yang kena warna biru dan juga kena warna merah. Berarti irisannya ini ya. Ini daerah irisannya. Berarti jawaban untuk A irisan B gabungan C seperti ini ya. Ternyata beda dengan yang dimintai soal ya. Berarti jawaban A salah ya. Nah, kita lihat option yang B. Pada option yang B, dia minta A, ini berarti daerah A ya. Ini daerah A. Kemudian daerah B irisan C. Berarti daerah B irisan C itu yang ini ya. Yang daerah B merupakan daerah C juga nih. Berarti ini irisannya. Nah, kemudian dia minta digabung. Daerah A digabung dengan daerah B irisan C. Berarti daerah yang warna biru ini digabung dengan daerah yang warna merah. Sehingga penyelesaiannya seperti ini ya. Nah, ternyata ini berbeda dengan ini ya. Berarti jawaban option B itu salah. Nah, kita cek option yang C. Nah, pada option yang C, ini kan A gabungan B, kemudian tanpa C. Nah, himpunan penyelesaian untuk A gabungan B, ini saya arsir warna biru ya. Ini daerah A gabungan B. Kemudian tanpa daerah C. Daerah C kan yang ini ya. Berarti yang warna biru ini tanpa kena yang warna merah. Berarti yang warna biru ini tanpa ada yang ini ya. Karena ini dilewati juga oleh warna merah. Gabungan dari penyelesaian A gabungan B kurang C atau tanpa C ya. Berarti didapat hasilnya seperti ini ya. Nah, ternyata ini gambarnya sama dengan soal ya. Jadi pilihan jawaban yang benar itu yang C. Nah, kemudian pada soal UTBK tahun 2020 di sini masih soal yang berkaitan dengan diagram Venn ya. Di sini di soal disebutkan di bukit yang sejuk terdapat 600 peternak domba dan sapi. Ada 400 yang berternak domba dan 300 yang berternak sapi. Jika A adalah jumlah minimum peternak kedua hewan tersebut dan B adalah jumlah maksimum peternak keduanya. Nah, berarti dari sini kita kan mencari irisannya ya. Irisan antara domba dan sapi. Berarti dia yang peternak domba dan juga peternak sapi ya. Nah, kemungkinan pertama, ini kan total peternak dombanya ada 400, kemudian peternak sapinya itu ada 200 ya. Berarti otomatis irisan
peternak sapi dan juga peternak domba itu dapatnya 100 ya. Nah, 100 dapat dari mana? Ini kan total dari peternak domba dan sapi kan dia 700. Berarti dikurangi totalnya itu peternak domba dan sapi itu totalnya harus 600 ya. Berarti irisannya ini ada 100. Berarti yang peternak domba dan peternak sapi itu ada 100 ya. Ini minimumnya. Kemudian kemungkinan gambar yang kedua, di sini bentuk gambarnya seperti ini ya. Artinya di sini kan peternak yang lebih banyak itu peternak domba ya. Artinya 300 peternak sapi ini dia juga termasuk peternak domba ya. Jadi ini yang 300 ini peternak sapi dan juga peternak domba. Yang 100 murni peternak domba doang. Ini 100 ya. Berarti kalau kita jumlahkan, peternak sapinya tetap 300, peternak dombanya ada 400 ya. Jadi irisan maksimumnya itu jumlahnya 300 ya. Nah, berarti di sini diminta B min A, di mana B itu jumlah maksimum, sedangkan A itu jumlah minimum irisannya. Berarti kesimpulannya B min A itu sama dengan 300 dikurangi 100. Berarti jawabannya 200 ya. Nah, kemudian pada soal UTBK tahun 2021 di sini terdapat barisan 6, 9, 12 dan 15 ya. Dia menyebutkan itu merupakan barisan aritmatika. Nah, diminta pernyataan berikut yang benar. Nah, untuk barisan dan deret ini, terutama untuk aritmatika, yang harus kamu tahu rumusnya cuma dua ya, yaitu UN, ini suku ke N. Nah, kemudian sama SN, jumlah N suku pertama ya. Jadi, yang perlu kamu tahu cukup rumus UN dan SN ya. Nah, kita dari informasi ini, pastikan selalu kita cek ininya dulu ya. Dari sini kan dapat data U1 itu atau A dapat 6 ya. Nah, kemudian kita coba cari bedanya. Bedanya ini perubahan bilangannya ya. Dari 6 ke 9, 9 ke 12 itu kan bedanya naik 33 ya. Atau bisa kita tulis 9 dikurangi 6. Berarti bedanya sama dengan 3 ya. Nah, untuk opsi jawaban yang pertama, dia menyebutkan suku ke-11 lebih kecil dari 10. Berarti U11 itu sama dengan A plus N-1B. Berarti 11 kurang 1 jadi 10 ya. Ini jadi 10B. Di mana nilai A-nya 6 ditambah 10 dikali 3. Berarti ini hasilnya sama dengan 36 ya. Nah, berarti 36 ini kurang dari 40 ya. Oh, berarti pernyataan yang pertama ini benar ya. Kemudian kita cek option yang kedua. 3 kali suku ke-5 sama dengan suku ke-15. Berarti ini maksudnya 3 kali U5 itu katanya sama dengan U15 ya. Dimana U5 itu kan sama aja A plus 4B ya. Sedangkan U15 itu berarti kan sama aja dengan A plus 14B ya. Berarti ini kita cek satu-satu ya, kiri dan kanan supaya sama ya. Untuk yang sebelah kiri 3, A-nya kan dia dapat 6. Kemudian B-nya 3, langsung saya kalikan saja ya, 4 kali 3 ini dapatnya 12. Kemudian A di sini 6 ditambah ini 14 dikali 3. Ini dapat 42 ya. Berarti kan ini jadinya 3 dikali 18 sama dengan 6, ini 48 ya. Berarti di sini kita dapat 5 18 36 berarti 54 sama dengan 48. Nah, ternyata ini beda ya. 3 kali U5 tidak sama dengan U15. Berarti yang kedua salah ya. Nah, kemudian kita cek option yang ketiga. Dia menyebutkan ada suku yang sama dengan 9 kali suku lainnya. Di sini disebutkan ada suku yang sama
dengan 9 kali suku lainnya. Nah, ini kita cek U1 aja ya. Kalau misalkan U1 ini nilainya 6, berarti katanya ada UN yang nilainya 9 kali dari suku lainnya. Kita asumsinya U1 dulu ya. Berarti 9 kali 6, ini dapatnya 54 ya. Nah, UN itu kan rumusnya A plus N min 1 kali B ya. Katanya 54. Berarti A-nya itu kan 6 plus N-nya yang akan kita cari. Kemudian B-nya itu 3 ya. Sama dengan 54. Berarti kan ini jadinya N min 1 kali 3 sama dengan 54 kurangi 6. Ini kan hasilnya 48. N min 1 sama dengan 48 bagi 3, 16. N-nya berarti ini 17 ya. Ini kita dapat N-nya nilainya 17. Dari sini N-nya dapat 17. Ternyata benar. Ada suku yang sama dengan 9 kali dari suku lainnya ya. Yang ini berarti option yang ketiga benar juga. Atau bisa kita cek karena dia bedanya 3 kali 3 kali ya. Pasti kan 3 kali 3 kali itu sama aja dengan ujung-ujungnya kelipatan 3 tambah 3 tambah 3 ya. Pasti ada yang akan 9 kali dari suku lainnya ya. Ini saya mengambil contoh suku pertama. Nah, kemudian untuk U4 tidak ada suku yang sama dengan jumlah 9 suku pertama. Berarti kita cek opsi yang keempat. Katanya tidak ada suku yang sama dengan jumlah 9 suku pertama. Berarti kita cari dulu nih S9-nya. S9 itu kan sama aja berarti N per 2, 2A, A-nya itu 6, plus N min 1 kali B. Berarti ini jadi 8 dikali 3 ya. Berarti 9 per 2, 12 ditambah 24 sama dengan ini jadinya 9 per 2. Ini kan 12 tambah 24 itu sama dengan 36. Berarti ini 8 sisanya ini kan bisa kita coret ya. Jadinya 18 kemudian kita kalikan 9. Hasilnya ini 162 ya. Nah, apakah ada suku yang nilainya 162? Berarti kita cek. Berarti apakah ada UN yang nilainya 162? Berarti A plus N min 1B, apakah ada yang nilai 162 ya? A-nya 6 plus N min 1 kali B, B-nya 3 sama dengan 162. Berarti ini jadinya N min 1 kali 3 sama dengan 162 dikurangi 6, hasilnya kan itu 156. Berarti kan ini N min 1 N min 1 sama dengan 156 dibagi 3. Hasilnya 52. Nah, berarti di sini dapat N-nya sama dengan 53. Ternyata ada ya. Ada suku yang sama dengan jumlah 9 suku pertama ya. Berarti di option 4 kan yang ngejawabnya dia tidak ada. Jadi harusnya ada ya. Berarti ini salah ya. Jadi jawaban yang benar ini 1 dan 3. Sebenarnya kalau tadi kita udah menghitung 1 dan 3 kan benar. 2 salah, udah pasti 4 salah. Karena di sini kan nggak ada option pilihan 1, 3, 4 ya. Kalau UTBK tahun 2022, di sini tempat barisan 1, 2Y. Katanya merupakan barisan geometri. Nah, pertanyaannya, jumlah 5 suku pertama ditambah 1 sama dengan 4/4 kali suku keberapa. Nah, hal yang kamu tahu untuk barisan ataupun deret geometri ya, model geometri atau aritmatika, cukup kita tahu rumus UN dan SN-nya saja. Karena apapun variasinya, dengan tahu rumus UN dan SN-nya itu bisa dikerjakan ya. Nah, UN-nya
Ini kan dia AR pangkat N-1 ya. Kemudian SN-nya ini ada dua rumus ya. Kalau yang ini untuk yang rasionya lebih dari 1, ini yang rasionya kurang dari 1. Nah, ketika kita mengerjakan barisan dan deret, apakah itu aritmatika atau geometri, pastikan langkah pertama kita cari dulu suku pertama atau A-nya ya dengan beda atau rasionya. Nah, di sini suku pertamanya atau A-nya itu sama dengan 1 ya. Nah, rasionya bisa kita cari dari U2 dibagi U1 atau perubahan dari 1 ke 2. Ini kan 2/1 itu sama aja dengan 2 ya. Nah, dia di sini disebutkan bahwa 5 suku pertama berarti ini S5 plus 1 katanya sama dengan 1/4 UN. Suku keberapa nih yang akan kita cari itu nilai N-nya ya. Nah, 1/5 ini, S5 ini bisa kita gunakan rumus ini ya. SN yang ini nih. Berarti dia kan A-nya itu 1 dikali R-nya itu rasionya 2, 2 pangkat 5 dikurangi 1, kemudian 2 dikurangi 1 ditambah 1 sama dengan 1/4 UN. Berarti 1/4 dikali A-nya itu 1, R, N pangkat min 1. N-nya itu yang akan kita cari. Ini R-nya udah ketahuan 2 ya. 2, berarti ini N min 1. Dimana 2 pangkat 5 itu kan sama dengan 32 ya. Berarti 32 dikurangi 1 tutup kurung per 1 ditambah 1 ya. Sama dengan 1/4 dikali 2 pangkat N min 1. Nah, 32 dikurangi 1 kan sama aja dengan 31 ditambah 1 sama dengan 1/4 dikali 2N min 1 ya. Berarti kan 31 ditambah 1 itu sama dengan 32 ya. Dikali 1/4-nya kita naikkan ke sini sama dengan 2N pangkat min 1. Nah, 32 ini kita gunakan menjadi persamaan eksponen ya. Dimana 32 itu sama aja dengan 2 pangkat 5. 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Sama dengan 2 pangkat N min 1. Berarti ini jadinya 2 pangkat 5 tambah 2 ya, atau 7. Sama dengan 2 pangkat N min 1. Dari sini berarti bisa disimpulkan bahwa 7. Ini kan jadinya 7 sama dengan N min 1. Berarti kesimpulannya nilai N-nya itu sama dengan 8 ya. Berarti dari sini dapat disimpulkan bahwa jumlah 5 suku pertama ditambah 1 itu sama dengan 1/4 kali dari suku ke-8. Jadi opsi jawaban yang benar itu yang D ya. Ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan ya. Di sini ada barisan 1AB merupakan barisan geometri. Kemudian barisan 15X merupakan barisan aritmatika. Nah, di sini disebutkan jika nilai B itu sama dengan X. Yang jadi pertanyaan, maka suku kelima barisan geometri itu berapa? Nah, kalian bisa kerjakan. Kalau sudah ketemu jawabannya, nanti kalian bisa jawab di kolom komentar ya. Nah, mulai minggu depan juga, mungkin saya akan membahas mengenai soal-soal latihan soal ya. Jadi, soal-soal latihan soal yang ada di video-video di akhir, nanti ada pembahasannya. Atau, saya akan mulai membahas mengenai penalaran matematis ya.